Gitari. Aku berukaro. Tan gua berukaro. Manis ya. Ya, apa yang berukaro katakan apa? Mungkin ting manis ya. Ini ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, bulan pertama katakan kami melalui jurman komisi Pelwak Simbo mempercayakan kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Bagi memang sedikit pujian memang seharusnya lalu aku si kedis, tetapi sekretaris katakan kami nah mesra kok kak nogan, mis katakan aku kak J kak Nina mis buat bahu kak sangi tengku, misalnya ayo aku belum nogan, aku kak J makanya sedang aku kak J amen. Kita J raduras belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah kebahagiaan. Sama-sama kita katakan kebahagiaan. Isi kami si mericu bahagia angkatannya. Krina. Ya, arti kata bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Widah dari tawan-tawan, cirem-cirem lu, pasti kita bahagia saat sore hari ini, amin. Ya. Arti kata bahagia adalah bebas dari segala yang menyusahkan. Siapa di sini yang tidak ada masalahnya angkat tangan? Tapi bahagia. Siapa yang tidak ada masalahnya? Sadar aja. Kan ada masalah dulu. Memang senang enggak. Perbulangan ke gereja, anak-anak gereja, diminta ke huli, Runda, Cipangta. Nah itulah masalah hidup. Iya. Semua manusia berhak untuk merasakan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada satu sepasang suami istri yang sudah lama menikah. Usianya sudah begitu lanjut, sudah lewat 75 tahun. Ada di sini yang usianya 75 tahun? Kam, bibiku, tiga tahun dulu. Bibi lalu, puji Tuhan, berikan Tuhan bonus mantan. Nah, bagi Bibi Eda, dia lawas ke restoran ras perbulangan. Ilmu kena pelayan restoran dari mari teh. Kali bulan. Eda pesan sienda, nila asam manis, tahu co, desa ada bendua. Bingung, adiko, dua-dua kemulang Eda segini Eda, sepengoleh, empu nala ikut, anak nala ikut, bahagia nari, malam nari ke Athena, ate pelayan Eda. Raka pulang Eda dari, kan pesan duyang Lina, inakan duyang Lina, kan pesan du eyang Lina kesebelah. Kape mertua, iyang, lalu iyang ya. Oh, artinya? Karena iban na, entah bahakap nama, kak pangadina. Pelayan restoran naik, nana, adek ko, malam nari adek pulang Eda segini Eda. Ngopi mertua, iya ke restoran Eda, cipan iya, babana isi. Kecalah yang mandai, rema pelayan restoran naik dibuatin piring na ipakenana. Nunggun iya. Ulang, piga anak lu, entarem nih. Piga kepuluh, entarem. Kuidah udah nari, ulang mesra kelkam. Rasmini enak, mesra jeda, kagak mesra karo ya. Mesra jeda, mesra bahasa Indonesia. Romantis kelkam ulang. Dua nari ku begi, kai bandu yang, kai nemen yang, kai rahasia Athena. Sebab si natap bahagia nari kalau keluarga ini. Tadi gua di pulang bagian dapur. Maka yang beli kumandingin gue, lupa aku gelarna. Kebaikan, bakal ingat tak gelarna. Kami ingat udah gak perbulangan luar. Kira tinari banci dan lupa. Yang Nina kepegang ban. Saudara, hati yang gembira. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang tertulis
Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28 dengan satu tema kebahagiaan. Ya, kita rindu sebagai kaum wanita, biarlah kita juga menikmati kebahagiaan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara membawa Alkitab, sama-sama kita membuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan 28. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Judul perikopnya, siapa yang berbahagia. Ayat 27, 23 ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pada suatu kali Yesus seperti biasanya dia selalu berjalan ke sana ke sini untuk memberitakan firman, untuk mengajarkan segala jalan kebenaran. Suatu kali di tengah-tengah perkumpulan Yesus ada begitu banyak orang di situ dan salah satunya saudara ada seorang perempuan. Pada saat Yesus masih berbicara, berarti paksana Yesus ngerana resada diberundai ngerana alu sora si megah. Istilatnya Yesus sangat ngerana. Bukan ya Pak Gue bisa ngerana pe. Aku be timain gini. Lagi katakan dulu karo. Gue sing ngerana dulu karo. Rugi yang tinggi. Iya, rahasia dai, Tuhan Nina, dikatakanlah andiko Tuhan. Malam tuh, ada di berung si bungkus dengan si pembelin-belin kami bas pustaka si badia kata. Malam kemarin sada di berung endai si bungkus dengan pembelin-belin kami. Sebab pas berukuran si di berung enda, ia melihat kebahagiaan secara lahiriah. Si idah mata di komo malam nari nari adi anak nak berbagai kelbestang nak Yesus kagelarna bin Yusuf dari Nazaret. Laus dia puja banda mujizat, laus dia puja banda mujizat, kerina kalah kemamangan namanya. Handiko seumpama anakku bagi Yesus bin Yusuf dari entah malam pelatih. Pernah kita bagi penandaan si idah bagi dan juara ni iya aku min anakku min daya teh. Pernah dan dai mis kebahagiaan idah na secara lahiriah adiko malam nari dengan di bapak nari sangat kelia baci ipembelin na iya mogalan iya ucape kaia laus ter Yesus kala kerina. Tetapi Yesus menjawab, ngalowe Yesus malam mentuh-tuh ate kala si megikan kata di bata dengan dalam gereja. Kebahagiaan sini maksud diberundai, ras kebahagiaan sini jelaskan Yesus. Berbeda. Kebahagiaan menurut diberundai indah secara lahiriah andiko dibagi ke anakku bagi kita perbulananku atena. Tetapi Yesus menjelaskan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan ya, itu adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara mau berbahagia? Menurut saudara, ini kita jangan malu-malu ya. Menurut kita sebagai kita kaum wanita, maaf Bapak Gembala, kami masuk ikut IJ. Menurut kita kaum wanita, apa sih yang bisa membuat kaum wanita bahagia? Menurut Tuhan, melalas sendok bahagia kan? Entah sendok tak. Melalas sendok bahagia kan?
tidak bisa bahagia? Orang. Aduh dino temanku gawa-gawa ku bangkok. Pria kurdu. Adila? Jut-jut lah. Saudara, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita bahagia sebagai kaum wanita. Adik katakan kala, ogan. Ogan. Adik katakan kala kamu jirai. Adik mejir? Lah aku tuh. Uwe. Oh lagi kita berdiri. Pertaruh dia aku bangga. Adik mejir kalau lagi mandamu. Kok mejiran? Ogan. Adik katakan kala kita mejirai juga. Meriah. Saudara, kalau kita berbicara tentang kecantikan, semua orang senang dipuji. Kami dipuji kedua aku, adik kok kabang-kabang kalau bangga. Tetapi jangan kita lupa kalau kita berbicara soal kecantikan, ada 3 tipe kecantikan. Kamu siapaikan. Si pertama, ada kecantikan dari sananya yang gue cantik. Isi jaga dari sananya gue cantik. Dari sananya udah cantik. Yang kedua, ada orang cantik dari dananya. Dari lawas dia dokter make up, pedicure, medicure, cure lah semua. Krim bat, cat rambut, semuanya ada orang cantik dari dana. Kamu kita diberkati oleh Tuhan. Tapi yang ketiga, tahu nggak saudara? Ada orang cantik dari HP-nya. Selfie dia kan, filter siwah banget. Puluh galuh nape pada indah. Cerawat nape indah. Kuban nape indah. Selfie dia teman aku. Ranina teman. Cantik kakak nangin. Oh nangin. Apa bentar bisa nangin? Oh nangin. Lagi kita kamu nangin. Kan pernah selfie? Sih tinggal kurang. Apa itu nangin dah? Kan pernah selfie? Ganti beruna ya. Rukai setengah. Hah? Baru bilang. Baru sembahyang. Baru berani nangin. Apa yang kamu lakukan? Oh nangin. Oh makan malam. Di jemaat kami kan semoga nasurah. Pernah kamu selfie? Tak Dina. Kirim. Update aku status Facebook. Bunda ini masa-masa Facebook ada. Pujikan kak, imajine ke kamu yang imegah si anak. Padahal sesungguhnya pulang ini ukur musim sekolah. Ayo pulang sebentar gitu. Padahal sesungguhnya filter siwah benar. Efek nama. Ada jumpa tanda. Sebab kai cantik dari jenderal itu pemuda, maka kata teman anak tadi anak perana, pulang kamu kata Facebook. Sebab banci filter siwah karena efek sampai banci mencile kelihatan. Saudara, kalau kita dipuji orang, kamu cantik, pasti kita sebagai kaum wanita kita merasa berbunga-bunga. Apalagi perbulangan tak dipujikan kita, perbulangan halak bunga. Bulan megah kamu, perbulangan halak kamu pujikan kita jangan. Ada kecantikan dari sananya
tanya, kamu siapa ini? Oh, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, apa yang bisa membuat wanita bahagia? Ada begitu banyak. Bahkan ada, tapi ini contoh yang gak baik. Ada sepasang suami istri, karena kita sekarang hidup di dalam dua dunia. Satu dunia maya, satu dunia. Seringkali dunia maya dan dunia nyata nggak sama. Ada istri yang berulang tahun, padahal dia sinukur, dia sirban puket bunga. Tapi pas foto, di nade iting, di pura-pura, kan mak ingat di lagi nanti dia ulang tahun. Lo ingat nah, tapi pura-pura dia pas dunia maya, batas selamat ulang tahun nade ginting nih. Padahal lo ingat nah, pada hadiah na puket bunga mawar, puket uang, tama ku Facebook ih, adiko, adi bagah ini perbulangan kemarin, ulang tahun aku ingat na enak, ulang tahun tengah ingat nanti jangan perbulangan tas di bagai, litmen, lari sih, itu romantis. Sini berlari aku tadi. Ya, oi, itu yang mana deh? Sendah wari kai, wari minggu. Padahal kita tadi ingat kerja sendah entah ulang tahun entah ulang tahun perjabun wari minggu. Lah dengan tu wari kai, lah tanggalan wari kai yang sendah. Wari ulang tahunku, ulang tahunnya indah kai naging jadi. Lihat si bagai. Udah kecil-kecil kan ya. Si anak rumah tampilin sini ke kurang romantis. Tapi wajah dia anak romantis. Dunang dari romantis. Sini kayak bagai. Panci, bapak kemana maaf ya. Panci ajarin Siti. Dalam ada si banding-banding dia bagai Allah. Ya anak-anak bagai akulah lalap kita lah bahagia. Tapi firman Tuhan ajari kita bersama-sama. Apapun yang membuat kita bahagia, kebahagiaan yang ada di dalam dunia itu adalah kebahagiaan yang semu, yang sementara. Kalau kita bilang uang yang bisa membuat kita bahagia, kalau kita nggak punya uang, apakah kita tidak berhak untuk bahagia? Kalau mempunyai suami yang romantis baru bahagia. Kita yang gak romantis suaminya bagaimana? Kalau yang glowing mukanya baru bahagia. Si merutu gua. Sedih pasti kata ini. Tetapi firman Tuhan kita sebagai kaum wanita, kita berhak untuk bahagia. Amin. Bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita, romantis atau enggak romantis, ada uang atau tidak ada uang, firman Tuhan memberi jaminan. Orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang memelihara firman Tuhan, orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dia berhak untuk berbahagia. Jadi kebahagiaan kita itu gak ditentukan dengan situasi, keadaan yang ada di sekeliling kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, kebahagiaan itu adalah suatu kebutuhan jiwa kita. Setiap manusia memiliki 3 bagian tubuh, jiwa, roh. Dalam setiap jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak kita yang menjadi kebutuhan kita, baik kaum wanita, baik anak-anak, baik kaum pria. Kebahagiaan itu adalah kebutuhan bagi setiap jiwa kita. Berarti setiap hari kita bisa berbahagia kalau kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saat sore hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi kunci kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, yang pertama yang seperti ayat yang sudah kita baca, mendengar dan melakukan. Kalau di sini memelihara, tetapi di dalam terjemahan Karo Pustaka Sibadia ikatakanlah temakan si megikan kata dibata dengan dalam kencang. Yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Ada begitu banyak kaum ibu di luar sana. Mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka
mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Yang kedua, saudara, apa yang bisa membuat kita bahagia? Yang kedua, jangan banding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ada lagu siapa dia? Yang anak-anak, iya, Farel. Iya, itu. Banding-banding ge, saing-saing ge, ya pasti. Ya itulah. Karena sampai pelajari vokal tugas gereja. Jadi ada ya. Jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain, keluarga kita dengan keluarga orang lain. Kalau kita membanding-bandingkan, saudara, yang ada hanya kening kepala, yang ada hanya masalah. Jangan kita banding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Nah itu sebagai contohnya. Yang orang lain yang romantis, yang berbahagialah dia yang suaminya romantis. Yang tidak romantis, kita juga bisa berbahagia. Jangan banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Oh, anak siang baik, jam 5 berminggu ya rumah. Mulai sekolah nari ke cuma, sampatin apel na rumah, bersih bana rumah anakku. Ada si banding dan angkat dulu, lihat kebahagiaannya. Ulah si banding-bandingkan si metuan tapi jenis. Permen, sini si metuanan belum dengar anak-anak. Bagi sekali memindah si metua aku na baju. Ada si metua pun gerigel. Ayo. Ada si banding-bandingkan si metua anak, si metua kalake. Tidak ada kebahagiaan. Adik iya kelang kelatina permena, lapar na permena cikura kena, lapar na pandanina, melias keliat, si metuaku nandai. Jangan pernah membandingkan kelana, pas kela kalake, sikat jesir kela peluk. Adik kela handana deh, meradalah, uis mama ada dicuci. Wis mamina mulai ya. Merendal sampai kele hati-hati. Wis mama anak dicuci nak. Aku wis nakaman cuciku. Iya. Saudara, jangan kita membanding-bandingkan. Jangan terlalu banyak kita menuntut. Kalau terlalu banyak kita menuntut, nggak ada lagi kebahagiaan dalam kehidupan. Jangan pernah membanding-bandingkan. Jangan pernah membanding-banding. Adi bagah di pendeta aku. Kata di kami, bagi siapa ibu gembala aku deh bagi aku kata. Intermeso. Sorry ya. Bagi siapa kita ikut gembala aku adekku. Andai enak ibu gembala aku. Bagi siapa ini bapak gembala aku. Bagi siapa mindai anakku berhubung enakku bermainku. Saudara, sering kali kebahagiaan itu tidak bisa kita nikmati karena terlalu sering kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain, keluarga kita dengan keluarga orang lain, ekonomi kita dengan ekonomi orang lain, sehingga kebahagiaan itu tidak menjadi bagian. Orang yang mau berbahagia adalah orang yang sanggup bersyukur di setiap keadaan dalam setiap kehidupan. Ada pembagi berikan Tuhan, mubit-mubit iya, bagi kami maka pas-pas aku. Lagi romantis, bagi kami maka pas-pas aku. Terlalu banyak kita menuntut, terlalu banyak kita meminta. Tapi orang yang berbahagia adalah yang pertama mendengar melakukan, yang kedua tidak membanding-bandingkan, dan ketiga perbanyak ucapan syukur kepada Tuhan. Ulah jungut-jungut pernah deh, ulah buesa jungut-jungut. Perbuih mengatakan bujur utama Tuhan. Adi keduluan tak ngusi kerjaan sesuai ras kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Yesaya 48 ayat yang ke-18. Kita Yesaya pasal yang ke-4. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama sebagai ayat yang terakhir. 2, 3, iya. Sekiranya engkau perhatikan, beri
nipi bubut bas cuma. Oh terbaba-baba nipi. Empat buai nadahnya. Tapi mari kita meluangkan waktu untuk memperhatikan firman. Sesibuk apapun kita, kesibukan selalu ada. Saya mau katakan kita sebagai kaum wanita, kesibukan selalu ada. Tapi belajar meluangkan waktu duduk diam di kaki Tuhan. Itulah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Biarkanlah Tuhan berbicara dalam kehidupan kita lewat firman, lewat hambanya yang menyampaikan firman. Sekarang saya mau katakan, enggak cukup dengan firman hanya di gereja. Ambil waktu bersekutu dengan firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai, enggak pernah kering. Walaupun musim kering, musim kemarau, tapi janji Tuhan, damai sejahteramu itu akan seperti sungai yang enggak pernah kering. Walaupun banyak musim yang harus kita lewati, tapi satu hal, damai sejahtera Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita perlu damai Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga. Dan selanjutnya firman Tuhan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada janji Tuhan memberi kita kebahagiaan tidak pernah berhenti. Dengan kata lain, kebahagiaan kita tidak ditentukan dengan uang. Kebahagiaan kita tidak ditentukan dengan hal-hal materi yang ada dalam dunia ini. Kebahagiaan yang dunia mungkin bisa berikan itu sementara. Tapi kebahagiaan yang Tuhan berikan, janji Tuhan itu nggak akan pernah berhenti. Seperti gelombang yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, damai sejahtera, kebahagiaan itu kebutuhan di tengah-tengah jiwa kita. Kebutuhan di tengah-tengah keluarga kita. Ada yang tergiring, ada lari ketenangan, kedamaian, lari damai sejahtera, lari kebahagiaan untuk apa? Tapi walaupun kita hidup sederhana, kita hidup apa adanya. Kalau Tuhan yang menjadi kepala di tengah-tengah rumah tangga kita, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita adalah keluarga yang memperhatikan firman-Nya Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, damai sejahteramu itu akan seperti sungai, dan kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang yang gak pernah berhenti. Dengan kata lain, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam setiap hidup kita. Mari dekatkan diri kepada Tuhan. Sesibuk-sibuk apapun kita, bersekutulah dengan Tuhan. Perhatikan firman-Nya Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Damai sejahtera, kebahagiaan itu menjadi bahagian kita kaum wanita yang diberkati Tuhan. Bisa lagu pujian, ini bisa lagu penyembahan. Ada 10 lagu yang saya siapkan. Mari kita beri semangat dulu buat ibu-ibu kita yang ada di depan. Kita berlaku mereka, ya sekali ini biar mereka tambah bahagia. Oke, lagu pertama ya. Oke, lagu apa? Kupandang wajahmu. Oke, yang sudah dapat langsung duduk ya. Dapat coklat bahagia nggak? Coklat sama-sama. Nah, lagu yang kedua. Salah. Salah. Ada lagi? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Dengar baik-baik ya, nggak usah buru-buru. Tidak mempengaruhi musuh surga atau neraka. Salah. Coba dengar baik-baik. Ya, ada? Yang lain diam ya. Ya, silakan lanjut. Terus dimainkan. Iya, engkau hidupku adalah penyembahan. Selamat berbahagia.
Ya, tepuk tangan. Nah, ternyata ibu-ibu kita memang luar biasa ya. Tandanya selalu duduk di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Oke, lagu yang kelima. Duluannya? Oke. Ya? Oke, mana duluan? Oh, yang sudah hitam. Hah? Orange? Ulang. Ganti lagu Om. Ganti lagu. Next ya. Oke. Salah. Ya, sekali lagi Om. Iya, pasar itu di hari marilah Oke, coba lihat baik-baik ya, dan dengar baik-baik. Lagunya tidak susah. Saya punya silver queen, tinggal 3 lagi. Jangan gak bahagia ya gak dapat ya. Nanti minta sama ibu gembalanya. Oke, lanjut. Dua. Salah. Iya. Mana yang tadi? Ini yang dua. Oh, ini. Selamat ya, Tuhan memberkati. Ya, tinggal 2 lagu. Kasih semangat buat yang di depan. Ya, lanjut dong. Akhirnya yang orang datang. Dan berkati 1 lagu lagi. Tuhan selalu menolong. Kita boleh ditolong Tuhan. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian acara kita. Dan gak dapat kita tetap bahagia. Beri semangat. Haleluya. Luar biasa, sepanjang ibadah kami nikmati Tuhan. Lewat puji-pujian yang kami naikkan, kami sukacita, dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami yang memberkati kami seluruh umat-umat-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu kami diingatkan bahwa kami umat-umat yang berbahagia karena kami memiliki Tuhan yang ajaib, memiliki firman yang berkuasa, karena firman-Mu pasti digenapi dalam setiap hidup kami. Kaum wanita yang berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang dahsyat, terima kasih Bapa yang ajaib. Berkati seluruh kaum wanita yang hadir sore hari ini, berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, mengiringan mereka kepada Tuhan semakin hari semakin kuat. Berkati iman percaya kami, segala banyak tantangan yang diperhadapkan bagi kami kaum wanita Bapa. Tantangan itu tidak melemahkan kami, tapi tantangan itu membawa kami lebih dekat kepadamu, lebih berserah kepadamu, dan kami akan nikmati lagi dan lagi pertolonganmu yang luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, termulialah Engkau
Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.